Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Ya, o genki desu ka? Ya, semoga minasang selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya minasang. Ya, kembali lagi. Marilah kita bahas bab lanjutan dari huruf hiragana yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas dari A sampai So ya minasang. Nah, sekarang kami akan melanjutkan huruf ta, chi, tsu, te, to ya minasang ya. Mudah-mudahan yang huruf-huruf yang sebelumnya minasang sudah bisa menghafalnya ya. Saya yakin minasang sudah hafalnya. Jadi ketika mengikuti materi kali ini, minasang sudah pasti akan semangat dan juga bisa gampang untuk memahami dan bisa menghafalkan dengan mudah ya minasang ya. Nah, baik sekarang kita lanjutkan ya selanjutnya. Nah, di sini ada huruf ta ya. Huruf ta itu ya seperti huruf T ya minasang ya, huruf T, kemudian seperti salib, kemudian ada garis 2 seperti sama dengannya ya minasang. Nah, kemudian huruf C itu seperti huruf 5 ya, namun nyambung ya minasang ya. Beda nanti untuk membedakan huruf C dan ro itu nanti huruf C dan ra itu nanti bisa membedakan sendiri nanti minasang. Kalau C yang atasnya itu nyambung dengan yang garis lurus ke bawahnya, sedangkan kalau yang huruf ra itu tidak nyambung ya minasang ya. Nah, ini ada huruf tsu ya. Huruf tsu ini seperti huruf u namun kebalik ya minasang ya. Nah, kemudian ada huruf T. Nah, huruf T ini kalau minasang belajar bahasa Arab, mungkin minasang udah tahu seperti huruf H ya minasang ya, seperti huruf H ya minasang. Nah, kemudian huruf to. Nah, huruf to ini seperti huruf Y ya minasang ya, cuma ada lengkungannya ya ke kanan sedikit ya. Nah, minasang bisa coba dihafalkan dengan cara dituliskan berulang-ulang di buku minasang ya, minimal 5 kali tulisan ya, huruf ta 5 kali dan to sampai to 5 kali ya minasang. Kemudian setelah ditulis minasang dihafal-hafal, dibaca-baca lagi ya minasang. Nah, kemudian selanjutnya dari huruf-huruf tersebut bisa divariasi lagi minasang. Jadi tinggal ditambah teng-teng atau seperti kutip ya minasang ya. Nah, itu bisa dibaca berbeda. Untuk ta bisa menjadi da ketika ditambahkan teng-teng ya minasang ya. Jadi dari T menjadi da ya. Jadi huruf ta menjadi da. Nah, kalau ci ini nggak bisa minasang, pengecualian. Dan kemudian yang tsu jika ditambahkan teng-teng menjadi zu ya minasang ya. Tapi penggunaan zu ini hanya segelintir kosakata saja yang bisa menggunakan zu ya minasang. Kemudian dari T menjadi D, dari to menjadi do ya minasang ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada cara baca yang lain lagi ya minasang untuk pengecualian, yaitu huruf tsu. Huruf tsu yang kecil ini biasanya digunakan untuk membaca dengan cara membaca double ya minasang ya. Seperti ini contohnya. Seperti kite ya. Jadi dibacanya kite bukan kitsute ya minasang ya, tapi dibacanya kite. Jadi dibacanya itu double ya minasang ya. Yang artinya kite itu adalah perangko. Kemudian yang selanjutnya adalah saki. Saki bukan satsuki ya minasang, tapi saki. Nah, yang artinya tadi. Saki kara dari tadi botos teno. Dari tadi bengong mulu gitu ya kan. Kite itu perangko. Dan kiteo kaimas. Saya mau beli perangko gitu ya minasang ya. Nah, di sini ada beberapa kotoba yang kami rangkum ya. Nah, ada Suzuku. Nah, Suzuku yang artinya berlanjut. Kemudian ada katachi. Nah, katachi ini adalah bentuk ya, kalau minasang suka nonton anime ada tuh namanya koe no katachi. Itu artinya bentuk suara ya minasang. Kemudian des. Des itu tidak memiliki arti ya minasang ya. Jadi des itu adalah akhiran sebagai
pelengkap ya minasang ya. Misalkan watashi wa arifu desu. Nah, gitu ya minasang ya. Sebagai pelengkap aja. Dan untuk yang sopan ya des itu. Tapi ada tingkatannya lagi, yang lebih sopan itu bisa diganti dengan de gozaimasu. Kalau yang untuk biasa, bentuk biasa, des itu hanya diganti jadi da. Watashi wa arif da gitu. Ya gitu ya minasang ya. Kemudian ada selanjutnya itu doa. Doa itu bukan berdoa ya minasang ya, bukan mengharapkan kepada Tuhan atau apa. Doa itu artinya pintu dalam bahasa Jepang. Kalau berdoa dalam bahasa Jepang itu oinorio shimasu. Nah, begitu ya minasang ya. Kemudian adalah dasu. Dasu itu menyerahkan. Kan shukudayo dasimasu. Nah, kalau dalam bentuk maskei-nya itu dasimas. Tapi kalau bentuk kamusnya jisokei-nya itu dasu. Artinya menyerahkan. Nah, koko de owarimasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ya semoga minasang tidak puas dan selalu belajar lagi ya minasang ya, agar bisa lulus N4 dan juga N3 kalau bisa. Ya, terima kasih. Jangan lupa di komen jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, arigatou gozaimasu.